Afwan Ustadz, mengenai zikir setelah wudhu, apakah harus dibacakan di luar toilet atau tempat wudhu? Apakah bisa di tempat wudhu atau toilet itu tapi di dalam hati? Kapan kita tidak lupa? Kalau kita sudah rutin melakukannya. Syaitan juga tidak mudah membuat kita lupa ya. Sayang sekali. Karena pahalanya 1 juta. Ya. Sekali baca doa ini. Maka kalau kita baca ini, berarti kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menepis kesyirikan. Ya. Karena syaitan biasa membuat kita syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menepis dengan itu. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Baik, ini di poin B tentang masalah zikir tertentu lanjutan dari yang lalu ya. Kalau yang lalu memang satu pertemuan sendiri karena cukup panjang kita membahas tentang subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar ya. Dibaca habis sholat dan juga dibaca pada saat mau tidur. Sekarang ini adalah zikir habis wudu. Sudah kita jelaskan masalah wudu dan keutamaannya serta hal-hal yang harus kita ketahui serta bacaan yang kita baca setelah wudu. Kita masuk ke poin C-nya, zikir tertentu adalah mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari sisi Allah. Ya. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah?" Faqultu ya bala ya Rasulullah, qala qul la haula wa la quwata illa billah. Maukah aku tunjukkan kepadamu wahai Abu Musa, kata Nabi SAW, salah satu dari harta simpanan yang paling berharga di surga. Maksudnya yang kita dapatkan nanti di surga, yang paling membuat kita gembira. Mau gak kamu saya sampaikan itu? Dari semua fasilitas di surga yang paling membuat kamu bahagia. Maka Abu Musa mengatakan, tentu ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, seringlah ucapkan la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan izin Allah. Nanti kita jelaskan sekaligus ya. Riwayat yang kedua dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ausani khalili an ukthira min qawli la haula wa la quwata illa billah fa inna kanzun min kunuzil jannah." Kekasihku Rasulullah SAW telah mewasiatkan kepadaku, maksudnya aku selalu amalkan semasa hidup, ya, tidak pernah berhenti, yaitu agar aku selalu banyak di sini ya, di garis bawah kata-kata banyak berarti mengulang-ulanginya, mengucapkan kalimat la haula wa la quwata illa billah, karena sungguhnya ia adalah salah satu harta simpanan yang sangat berharga di surga. Dua-dua hadis di bawah dan disebutkan, yang pertama hadis muttafaqun alaih diriwayatkan Bukhari Muslim, yang kedua riwayat Imam Ahmad. Riwayat ini Bapak Ibu sekalian memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, adanya tingkatan-tingkatan balasan di surga. Adanya tingkatan-tingkatan balasan di surga. Tergantung daripada jenis amal yang Anda lakukan dan sebanyak apa amal itu yang Anda kerjakan. Beda antara orang yang misalnya puasa Senin Kamis sudah 50 tahun dengan orang yang baru puasa Senin Kamis 3 tahun. Pasti beda. Beda orang yang memang selalu rutin bersedekah tiap hari, ya, misal dengan orang yang bersedekah seminggu sekali, itu pasti beda. Ya. Beda antara orang yang suka mengkhatam Quran terus diulangi lagi, misalnya walaupun 3 bulan 4 bulan sekali khatam lalu diulangi lagi, daripada orang yang setahun sekali khatam, atau bahkan orang mungkin 10 tahun belum pernah khatam misalnya, walaupun dia baca Quran. Ini beda derajatnya. Beda antara orang yang tiap hari peduli dan bakti pada orang tuanya dengan orang yang hanya pada saat diperlukan orang tuanya baru dia hadir, misal contoh. Itu beda semua. Beda antara orang yang sedekah nanti diminta oleh fakir miskin dengan orang yang sengaja mencari fakir miskin untuk dia sedekah. Itu beda semua tingkatan-tingkatannya ya. Oleh karena itu seorang muslim harus melakukan hal yang terbaik. Hal yang terbaik. Diistilahkan dalam bahasa Arab itu afdal, yang lebih baik. Maka ada positifnya kalau Bapak Ibu belajar bertanya, afdalnya bagaimana ya? Maksudnya yang lebih baik lagi apa gitu ya. Nah seperti itulah. Karena memang ada afdaliyah. Salat di awal waktu beda dengan orang salat setelah lewat awal waktu. Kayak tadi kita salat begitu azan langsung salat. Beda pahalanya dengan orang yang masbuk 1 rakaat, orang yang masbuk 2 rakaat, orang yang masbuk 3 rakaat, orang yang dapat tahiyat terakhir. Beda dengan orang yang jemaah kedua. Tetap jemaah pertama walaupun dapat tahiyat terakhir tetap lebih afdal. Karena masih dianggap jemaah pertama dan awal waktu, lebih awal. Makin awal makin lebih mulia gitu ya. Dan seperti itulah. Oleh karena itu seorang muslim harus sibuk dari yang baik kepada yang lebih baik lagi. Terus begitu. Dan kalau Anda sudah sampai pada poin afdalnya, amal yang paling afdalnya, maka tinggal istiqomah, konsisten menjaga gitu ya. Sampai ajal datang. Nah seperti itu kurang lebih pelajaran penting yang bisa kita ambil dari sini ya. Bahwasanya di surga itu banyak sekali derajat-derajat dan bisa kita dapatkan. Dan itu adalah ada keputusan di tangan kita. Jangan selalu bermalas-malasan, menunda-nunda. Ya nanti aja, ya udah nanti deh saya masih malas. Atau nanti aja kapan saya dapat hidayah. Ini terus waktu berlalu. Sementara buku amal kita itu dihitung per harinya. Lembaran-lembaran kita itu ya. Kalau kemarin hari ini kita zikir, kemarin tidak, ya kemarin kosong dari zikir dan tidak bisa kita perbaikin.
Perbedaan antara amal soleh dengan dosa, Bapak Ibu sekalian. Kalau dosa, kita bukan menggampangkan, tapi kalau orang terus dalam dosa dan dia belum meninggal, lalu dia taubat, misal contoh dia berdosa selama 20 tahun, lalu dia bertaubat, ya udah, mungkin hitungan menit dia tulus karena Allah bisa maafkan. 20 tahun itu bersih. Dia hanya tidak dihukum lagi sama Allah, selamat dari api neraka. Tetapi amal soleh nggak bisa. Kita nggak bisa. Jadi kalau ada orang yang sudah kita seumur dengan kita, tapi dia dari masih muda dulu, masih gadis atau bujang, sudah puasa Senin Kamis, kitanya belum juga, maka pasti beda antara kita sama dia. Amal soleh susah. Dan tidak bisa kita kembali ke masa itu untuk memperbaikinya. Itu nggak mungkin. Ya. Oleh karena itu kita harus betul-betul picu diri kita untuk selalu berada di keadaan di mana kita beramal yang banyak. Saya pernah komitmen untuk menjalankan hadis Nabi SAW, siapa yang tidak ketinggalan 40 hari takbiratul ihram imam, gitu ya. Kalau pernah dengar hadis itu ya, kata Nabi SAW, siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam 40 hari. Jadi mulai imam Allahu Akbar, dia Allah Akbar di belakangnya, tapi 40 hari, non-stop. 5 waktu sholat, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, 40 hari. Jadi harus diprogramin memang. 40 hari itu berarti 1 bulan 10 hari, gitu ya. Kalau bulannya itu ada 30 hari. Selalu tidak pernah ketinggalan. Maka dia akan diselamatkan dari api neraka dan kemunafikan. Ya, selamanya ini, ya, insya Allah akan aman. Ya, sebagian ulama mengatakan orang yang komitmen seperti ini insya Allah setelahnya tidak akan meninggalkan sholat. Oleh karena itu ada jaminan dia selamat dari api neraka. Tapi satu waktu saya pernah kedatangan tamu di rumah, seorang ikhwah datang. Kami ngobrol, waktu itu subhanallah saya biasanya perhatikan dan ada peringat gitu ya tentang masalah waktu sholat. Tapi waktu itu saya tidak perhatikan, dari 12 lewat 10 kalau jam 12 kurang azan, kan kemarin-kemarin begitu ya. Jam 12 kurang, 11.50, 11.53, naik terus. Sekarang sudah jam 12 lewat sekian menit ya. 12 lewat 2, lewat 3. Nanti akan terus ini, sampai 12 lewat 10 biasanya. Ya. Makin dekat ke musim hujan, maka makin mundur gitu ya. Waktu itu ada transisi subhanallah. Saya biasa ngandalin azan, karena terdengar dekat rumah ada masjid gitu ya. Waktu itu ada tamu lagi ngobrol, dan saya ingatnya waktu itu masih jam 12 lewat. Ya. Itu masih jam 12 lewat. Tapi ada perubahan waktu, sehingga azan mundur. Hanya berapa menit saja sebenarnya. Dan kebetulan mikrofon masih dekat rumah lagi off. Sehingga muadzinnya azan kita nggak dengar. Terus saya lihat kok jam 12 lewat 10, kok belum azan gitu ya. Terus saya bilang sama tamu, itu, ayo kita jalan sekarang ke masjid. Saya boncengan motor sama-sama. Pas tiba di masjid subhanallah, itu saya selalu jadikan bahan introspeksi diri buat diri saya, dan saya sampaikan di ceramah, bukan aib itu. Tapi bagaimana kita komitmen untuk hati-hati sekali. Saya waktu itu masuk ke masjid, baru melangkah masuk masjid, saya kaget, imamnya sudah sujud di rakaat pertama. Sudah ketinggalan 1 rakaat. Saya sambil jalan ke saf mengejar sholat, walaupun tidak buru-buru, tetap jalan dengan tenang, karena Nabi SAW sunnahkan jalan dengan tenang. Tapi saya terus berhasab waktu itu. Subhanallah, saya bahkan tidak bisa bilang sama imam kembali dong ke rakaat pertama, saya ingin dicatat sama malaikat di rakaat pertama. Udah gak bisa. Selamanya sampai hari kiamat, Khalid ini telat duhur di hari itu. Gak bisa diperbaiki. Dan beda antara pahala saya dengan orang yang dapat dari rakaat pertama. Gak bisa diperbaiki. Nah ini yang membedakan derajat kita di surga. Orang yang komitmen menjaga afdhaliyah amal, itu tidak akan mungkin terkalahkan. Dan orang yang ketinggalan tidak bisa memperbaiki. Nah itu masalahnya. Ya. Oleh karena itu kalau ada orang miskin lagi minta, gak usah tunda. Syaitan biasa bisikin kita, nanti aja orang miskin yang di depan. Nggak, ini orang lagi minta sekarang. Belum tentu kita bisa mendapatkan orang miskin lagi di depan. Mungkin itu amal terakhir kita. Saya kalau setiap kali ada peluang beramal, saya selalu berpikir dalam diri saya, mungkin ini amal terakhir saya. Allahu a'lam, mungkin sebentar lagi kita meninggal. Kita nggak tahu. Orang meninggal itu tidak harus sakit, tidak harus tabrakan. Bisa ajalnya datang, dilihat malaikat, tiba-tiba cabut ruhnya. Maka dia akan menyesal dengan amal itu kan. Saya juga pernah keluar di kampung Melayu dari satu majelis ta'lim, itu ibu-ibu semuanya. Mungkin yang hadir antara 300 sampai 400 orang di satu ruangan gitu. Tidak terlalu besar tapi ramai. Setelah azan duhur dari jam 10 waktu setengah 11 sampai menjelang duhur, azan duhur kami berhenti setelah tanya jawab. Saya begitu keluar ada satu ibu, kelihatan bajunya memang kumuh sekali beliau, miskin gendong anak, kasih isyarat tangan mau minta uang. Saya sudah niat mau bantu sebenarnya. Cuma di pikiran saya waktu itu antara bantu dengan lagi azan. Saya juga tidak mau ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Ada juga sholat qobliyah, ada juga saf pertama bagi laki-laki, ada doa antara azan iqamah, banyak sekali keutamaan ini. Saya bilang sama ibu, nanti ya selepas sholat ya, karena saya juga parkir mobil di situ, dan saya ke masjid. Habis setelah saya sholat ba'diyah duhur, saya keluar, cari ibu itu sudah tidak ada. Tiba-tiba saya merasa menyesal, kenapa saya nggak bantu ya tadi? Saya naik mobil Bapak Ibu sekarang, saya mutar 3 kali lokasi, tidak ketemu ibu yang sama. Lalu saya berpikir,
Subhanallah, begitu mudahnya syaitan menabrakkan ya, tanda kutip di sini, antara amal satu amal dengan amal lain. Sebenarnya berapa detik sih kita ambil uang di kantong kasih orang itu? Kan sebenarnya tadi saya berpikir kalau saya ambil korek uang di kantong saya kasih, gak usah tunduk habis sholat. Mungkin anaknya sakit, mungkin dia sudah kelaparan. Dan peluang untuk orang yang itu sudah tidak ada. Mungkin sedekah untuk orang lain ada. Tapi pada saat itu sebenarnya bisa dicatat di buku amal kita oleh malaikat, kita sedang sedekah. Kan gitu. Nah makanya jangan sia-siakan peluang itu. Setiap kali ada kesempatan beramal soleh, jangan ditunda. Karena kita tidak tahu. Mungkin itu adalah amal terakhir kita. Ya, mungkin itu yang membedakan derajat kita yang tinggi dengan orang-orang lain di surga sana. Karena itu jangan disia-siakan. Oke lah, yang lalu sudah berlalu, tapi kita mulai sekarang ke depannya memperbaiki masalah itu. Nah di surga itu banyak sekali nanti perbedaan-perbedaan antara orang yang rajin dan teliti dalam amal dengan orang yang malas-malasan dengan amal. Itu pasti akan beda sekali derajatnya di surga. Ya. Dan Nabi SAW pernah, Bapak Ibu sekalian, di malam hari lagi gemerlapan bintang-bintang di langit, kemudian beliau mengatakan, apakah kalian lihat bintang-bintang itu? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggamnya, maksudnya demi Allah, nanti kalian di surga, kalian akan lihat istana-istana di surga seperti kalian lihat bintang-bintang itu. Maksudnya jaraknya jauh, kalian cuma lihat cahaya-cahaya terang. Karena bedanya derajatnya. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah itu istana para nabi-nabi? Sehingga bedanya antara bumi sama langit? Kata Nabi SAW, bukan. Orang-orang soleh dari umatku. Jadi derajat kita tuh antara kita sama orang yang rajin beramal tuh antara langit sama bumi. Gini. Karena rutinnya mereka. Padahal sebenarnya kita juga punya potensi yang sama untuk melakukannya. Semua orang punya peluang untuk sholat malam, semua orang peluang untuk zikir habis sholat, semua orang peluang bisa uduk batal uduk lagi. Orang punya peluang baca Quran, zikir dan seterusnya lah. Sedekah, jenguk orang sakit, bantu orang itu semua orang punya peluang. Cuma kadang-kadang kita suka menunda-nunda. Padahal sebenarnya penundaan itu belum tentu membuat kita punya peluang untuk mengamalkan lagi nanti. Ya, belum tentu kita dapat peluangnya. Nah seperti itulah. Pelajaran kedua yang bisa diambil adalah kedudukan la haula wala quwata illa billah, karena dia adalah harta simpanan terbaik di surga. Saya sudah sempat singgung tadi. Maksudnya nanti kalau kita diberikan balasan di surga, Bapak Ibu sekalian, kita akan merasa la haula wala quwata illa billah paling istimewa. Ya. Apa yang akan dikasih Allahu a'lam. Tapi jelas dia adalah sesuatu yang fasilitas di surga yang paling mewah, yang paling bagus. Itulah la haula wala quwata illa billah. Dari sisi lain ini biasanya kalau kami lagi bimbing umroh, kalau lagi sa'i, biasanya saya pandu jemaah untuk sa'i yang pertama zikir, baca ini misalnya istighfar 100 kali, sa'i kedua baca salawat 100 kali, sa'i ketiga baca la haula wala quwata illa billah, sambil saya sebutkan keutamaannya. Nah di antara keutamaan la haula wala quwata illa billah tidak ditulis di buku kita ini, pernah ada suami istri di masa Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, anak mereka masih bujang ikut berperang. Waktu pasukan itu pulang, semuanya pulang kecuali anak mereka. Terus waktu kedua suami istri tanya teman-teman anaknya, mereka bilang kami tidak tahu. Hilang tiba-tiba gitu. Enggak ditahu apakah dia meninggal, ditawan oleh musuh, enggak tahu. Dimakan hewan, buas, enggak tahu. Maka kedua suami istri datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, begini kejadiannya. Apa saran Anda? Kalau anak kami maksudnya jelas-jelas mati syahid, oke lah. Kita tahu sudah mati. Ya. Ini enggak tahu beritanya, teman-temannya enggak ada yang tahu gimana. Kata Nabi SAW, perbanyaklah kalian berdua mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Maka semalam suntuk, sepanjang hari sampai malam itu, suami istri terus baca ini, la haula wala quwata illa billah, diulang-ulangi. Sampai mereka tertidur. Di tengah malam, mereka kaget ada yang mengetuk pintu, waktu mereka buka ternyata anak mereka. Lalu si ayah kaget menanyakan, bagaimana ceritanya? Kamu dari mana nak? Ceritalah si anak tersebut, saya ditawan oleh musuh, dicuri tiba-tiba, lalu saya tidak bisa lepas, kemudian saya diikat dengan tali yang kuat, dan saya tidak tahu itu daerah mana. Cuman, tiba-tiba saja beberapa waktu yang lalu, dan mungkin ini tepat pada saat orang tuanya mulai mengamalkan la haula wala quwwata, tiba-tiba musuh-musuh itu tertidur, lalu ikatan ini yang mengikat saya menjadi renggang, lalu saya bisa pulang ke sini. Jadi salah satu solusi itu dari permasalahan-permasalahan kita. Sering mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Lagi ada masalah apapun dari hal yang kecil sampai yang besar, sering ucapkan ini sebagai zikir kita. Berarti di dunia ada manfaatnya, di akhirat juga kita akan dapat harta simpanan yang terbaik. Poin D-nya, sekarang kita pindah ke doa masuk pasar. Ini tadi yang saya bilang ya. Doa masuk pasar ini penting sekali untuk dihafal ya, dan jangan disia-siakan gitu. Disebutkan dari hadits Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dakhala as-suqa faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu lahu alfa alfi hasanah
wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah wa bana lahu baitan fil jannah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang masuk ke dalam pasar dan mengucapkan tiada ilah atau tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya, hanya baginya segenap kerajaan dan pujian. Dia yang menghidupkan dan yang mematikan, sedangkan dia maha hidup dan tidak akan pernah mati. Di tangannya lah segala kebaikan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Itu tadi ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah akan tuliskan baginya 1.000.000 kebaikan dan dihapuskan darinya 1.000.000 keburukan, serta membangun untuknya sebuah rumah atau istana di surga. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dan tentu para ulama sudah sepakat bahwasanya sanadnya ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan hasan. Tapi intinya hadis ini adalah hadis yang bisa diterima. Dari sini kita ambil pelajaran Bapak Ibu sekalian bahwasanya seorang muslim tidak bisa lepas juga dari pasar. Laki-laki dan perempuan memang wajar itu. Orang ke pasar, orang ke mall. Cuman memang batasan kata ulama masalah pasar dan mall ini adalah kebutuhan. Selama kita butuh nggak masalah. Bukan dijadikan sebagai rutinitas harian. Ada orang mall itu jadwal hariannya. Ya. Sementara taklim aja cuma seminggu sekali atau sebulan sekali mungkin. Tapi mall setiap hari. Gitu kan. Jadikan sebagai tempat nongkrong. Ini juga keliru. Ya. Kalau ada hajat nggak ada masalah. Misalnya Anda pedagang, memang buka toko, harus jaga tokonya, itu lain. Ya. Ini ulama mengatakan ini pengecualian. Atau ada orang yang pergi pasar atau mall, memang hajatnya. Dia perlu untuk beli kebutuhannya, nggak ada masalah. Tapi kalau hanya untuk buang-buang waktu, ini tidak dianjurkan. Ya. Karena ini pasar itu sebagaimana tadi sudah kita sempat singgung di pembukaan kita, ada sebuah hadis yang menyebutkan, kata Nabi SAW, iblis meletakkan benderanya di pasar itu. Ya. Artinya banyak orang disesatkan di pasar. Dari transaksi riba, dari kezaliman, manipulasi data, apalah kebohongan-kebohongan terjadi. Belum orang yang tersingkap auratnya. Kalau sekarang banyak dengan musik-musiknya dan segala macam hal lah ya. Maka kalau darurat, butuh, ya silahkan. Kalau tidak, maka sebaiknya dihindari. Ya. Nah ini pasar memang wajar. Nabi SAW juga pernah masuk pasar. Tapi bukan menjadi sebuah rutinitas. Para sahabat juga masuk ke dalam pasar. Bahkan disebutkan dalam ayat Al-Quran kalau nabi-nabi pun diciptakan oleh Allah SWT dan diizinkan untuk masuk ke pasar. Mereka juga punya pasangan hidup, mereka punya anak-anak. Tetapi pasar ini sekali lagi sesuai dengan kebutuhan. Kalau enggak jangan habiskan waktu di pasar gitu ya. Seperti kalau Ramadan kadang-kadang ada orang baru buka mal jam 10 sudah masuk. Kenapa? Mau nunggu buka puasa. Buka puasa jam berapa gitu kan. Masuk mal jam berapa gitu kan. Untuk apa? Kalau memang sudah jam habis asar mungkin masih normal lah ya. Tapi kalau dari jam 10 pagi begitu buka sudah nongkrong di sana, ini untuk apa? Habisin waktu dari kopi ke kopi, akhirnya sakit mah gitu ya. Kadang-kadang duduk. Ini juga terlalu berlebihan. Ya. Artinya pasar boleh tapi ada batasannya Bapak Ibu sekalian ya. Ada batasan untuk masuk ke dalam pasar dan mal. Kemudian yang kedua, adanya anjuran zikir ini kalau kita masuk ke dalam pasar. Ya ini mudah sekali dihafal ya. Oleh karena itu saya berharap jangan bubar dari majelis kecuali sudah dihafal ini ya. Karena zikir ringan ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut, biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir yang pendek ya. Insyaallah ringan, kalau diniatkan mau dibaca bagus ya. Dan kalau bisa ada ini di foto, ditaruh di handphone. Jadi kalau setiap masuk mall ingat, gitu kan? Atau masuk pasar. Karena tidak mungkin bawa buku ini kan. Ya. Jadi mungkin bisa sambil dilihat, ya, dirutinkan. Tadi saya bilang, kapan kita tidak lupa kalau kita sudah rutin melakukannya. Syaitan juga tidak mudah membuat kita lupa ya. Sayang sekali. Karena pahalanya 1 juta. Ya. Sekali baca doa ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1 juta pahala. Dihapus 1 juta dosa. Dikasih istana di surga. Itu kan luar biasa. Gitu kan. Jadi memang jangan disia-siakan. Oleh karena itu dihafal zikir seperti ini ya. Bisa difoto, bisa dicatat, bisa di-share. Nah yang seperti ini pantas ditaruh di status. Nah ini yang benar. Ya. Bukan hanya hal-hal yang lain. Supaya orang bisa lihat. Gitu kan. Itu benar. Jadi orang bisa amalkan. Ya. Atau mungkin ada keluarga kita yang kerja di pasar, punya toko. Kita ingatkan. Kan bisa dia dapat keutamaan ini kan. Gitu. Kita pun dapat pahalanya. Atau mungkin di media kita angkat gitu ya. Insya Allah seingat saya di medsos kami juga sudah ada, di Instagram sudah ada. Kami seringkali mengangkat potongan-potongan doa, potongan-potongan nasihat, bisa dijadikan sebagai
status kita atau bisa disebarluaskan, itu juga cukup banyak. Tapi intinya zikir ini sayang sekali kalau luput ya dari kita, dan biasanya kita masih lupa kalau belum dimulai. Makanya sering dimulai ya kalau kita masuk pasar, lewat pasar, ini semua sama ya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil adalah besarnya pahala yang didapatkan dari zikir ini dan bagaimana luasnya rahmatnya Allah. Zikir cuma sebatas ini saja, ya. Mungkin kalau kita bilang 2 baris cuma 2 baris, ya. Dan zikir mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu bersamanya, ya. Lahul mulku wa lahul hamdu, miliknya kerajaan dan puji-pujian, wa huwa ala kulli syai'. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, ya. Dia Maha hidup dan dia menghidupkan dan mematikan, wa huwa hayyun la yamut, dia Maha hidup dan tidak pernah mati, wa huwa ala biyadil khair, di tangannya kebaikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia mampu ya atau berkuasa atas segala sesuatunya. Maka kalau kita baca ini berarti kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kita menepis kesyirikan ya. Karena syaitan biasa membuat kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menepis dengan itu dan kita akui kerajaan Allah Subhanahu wa taala, kemahahidupannya, mirip dengan ayat kursi juga ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al hayyul qayyum ini artinya maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Ini menepis kesamaan atau orang yang menyamakan antara Allah sebagai pencipta dengan makhluk, karena makhluk mati. Kalau Allah SWT tidak mati, hidup selamanya. Nah ini salah satu sifatnya kata ulama, karena adanya yuhyi wa yumit, ya. Ini menandakan karena salah satu sifat mulia ini, ya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan besar, ya. Ini mirip juga dengan istighfar, kalau saya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ya. Ada juga al-hayy, Allah yang maha hidup di situ ya. Maka karena kemuliaan sifat ini Allah Subhanahu wa taala berikan juga kemuliaan yang sangat besar. Dan ini juga menandakan Bapak Ibu sekalian bahwasanya Allah tidak membatasi balasan bagi seorang hamba. 1 juta pahala ini luar biasa ya. Dihapus 1 juta dosa ya. Itu luar biasa. Kemudian diberikan istana di surga. Itu berarti 3 keutamaan sekaligus didapatkan. Pelajaran terakhir yang keempat yang bisa kita ambil dari doa ini dan keutamaannya adalah bahwasanya pahala itu sangat mudah untuk didapatkan dan dilipat gandakan. Sebagaimana dosa juga nggak boleh dianggap remeh, karena juga jumlahnya bisa banyak. Jadi pengampunan 1 juta dosa itu berarti menandakan dosa itu bisa saja kita anggap kecil, tapi dia besar sekali balasannya. Kita tidak pernah tahu. Mungkin Anda cuma gosipin 1 orang, tapi ternyata itu sudah 10 juta dosanya. Mungkin begitu. Kita tidak pernah tahu. Ini pernah kami singgung di penjelasan tentang masalah keutamaan puasa hari Arafah, gitu ya. Kan diantaranya mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Nah kadang-kadang ada orang menganggap, oh berarti diampuni dosa nih setahun. Ya, seakan-akan ya sudahlah, berarti saya bebas buat dosa. Dia lupa, bisa saja satu gosip dia itu dosanya 10 tahun. Dia tidak tahu. Sehingga dia butuh 10 kali puasa Arafah, berarti 10 tahun. Untuk hilanginnya kita tidak pernah tahu. Ya. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan Bapak Ibu sekalian kadar bobot pahala tertentu ya. Dia tidak disebutkan misalnya sholat 5 waktu itu pahalanya sama dengan 5 gunung, nggak disebutin itu, ya. Atau misalnya kadarnya sekian, ya, banyak istana yang didapatkan, misalnya 1000 istana, nggak disebutkan seperti itu. Supaya seseorang terus semangat mengejar amal-amal saleh. Sebagaimana dosa juga tidak disebutkan kadarnya. Ada juga hadis tentang masalah orang yang memelihara anjing kan gitu. Kata Nabi SAW, orang yang memelihara anjing di rumahnya itu akan dihapus darinya setiap hari 2 gunung pahala. Sekarang ini 2 gunung pahala berarti banyak banget gitu ya. Berarti menandakan memang kita kalau berbuat amal, bisa saja kita cuma sholat sunnah kayak tadi, pahalanya sudah 100 gunung, kita tidak tahu. Mungkin ada senyum dengan seorang muslim, pahalanya 3 gunung, kita tidak pernah tahu. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tahkirana minal ma'rufi syai', jangan kalian pelit-pelit dengan satu kebaikan. Karena kita tidak pernah tahu kadar pahalanya. Ya. Apalagi kalau sudah akumulasi. Kayak tadi kita contoh, orang yang sudah 10 tahun puasa Senin Kamis dengan orang yang baru 3 tahun atau orang yang belum pernah mengamalkan, itu beda. Apalagi kalau sudah diakumulasikan, kan akan banyak. Nah seperti itulah memahaminya. Oleh karena itu kita harus lebih perhatian lagi terhadap amal-amal kita dan hati-hati dari dosa-dosa yang kita lakukan. Allahu a'lam. Baik, ini bahasan kita insya Allah. Kalau ada pertanyaan silahkan. Sudah hampir 1:30 kurang lebih. Dan tandahin tolong, kita akan lanjutkan di poin E-nya ya. Nanti kita akan bahas zikir pada saat hendak mau tidur ya. Ini diantara zikir-zikir yang dianjurkan
kita untuk baca nanti ya, dan kita akan sebutkan nanti insya Allah ke depannya tentang adab-adab tidur juga ya, sehingga kita bisa mengamalkan dalam hidup kita. Baik, sampai sini kalau ada yang bertanya silakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah selalu memberikan rahmatnya pada Ustadz dan semua jemaah peserta kajian. Afwan Ustadz, mengenai zikir setelah wudhu, apakah harus dibacakan di luar toilet atau tempat wudhu? Apakah bisa di tempat wudhu atau toilet itu tapi di dalam hati? Jadi yang tidak boleh zikir Bapak Ibu sekalian di WC-nya. Ya, di WC. Kalau seandainya di rumah, kan di masa kita sekarang sudah begitu semua ya. Kamar mandi kita itu kan bersatu antara wastafel, shower mandi, sama kloset ya. Di shower dan di wastafel boleh zikir. Jadi misalnya kita mau wudhu di wastafel, kan anjurannya baca bismillah kalau mau wudhu ya. Bismillah. Kan tidak mungkin kita tinggalkan, sementara kita wudhunya di wastafel situ misalnya. Atau kita lagi mandi di shower, habis mandi kita mau wudhu. Nah, dianjurkan juga kita baca bismillah. Itu tidak masalah. Di kloset tempat buang air, maaf, itu tidak boleh. Tidak boleh zikir sama sekali, secara mutlak. Baik tulisan atau lisan ya. Seperti contoh orang bawa handphone, lagi di WC. Lalu ada dia baca WA temannya lagi salam. Tidak boleh dia jawab waalaikumsalam walaupun tulisan. Karena itu zikrullah. Itu diantara zikrullah, jadi nggak boleh. Ya, jadi betul-betul tinggalkan, karena hukum zikir itu tulisan atau lisan sama. Misalnya kita bilang dengan lisan assalamualaikum, dengan kita tulisan assalamualaikum sama, ya, hukumnya sama. Oleh karena itu kita tinggalkan. Tapi kalau di tempat lain tidak masalah. Ini pernah saya dapat pengalaman dari guru kami, Dr. Shalih Suhaimi hafidahullah. Beliau pada saat itu pernah menikah sama orang kita, orang Indonesia, dan kebetulan istri beliau itu adalah murid kami, gitu kan. Ini salah satu ulama yang ngajar di Masjid Nabawi. Dan pada saat itu awal sekali menikah sempat ketemu di hotel sini waktu dia mau jemput istrinya bawa ke Madinah ya. Dan saya yang siapin kebetulan fasilitas hotelnya di Jakarta Pusat waktu itu, ambil suite room, dan istrinya waktu itu masih belum bisa bahasa Arab. Tentu sekarang sudah berbaur, sudah tinggal di sana, tapi waktu itu masih memang belum bisa bahasa Arab. Jadi saya ada di ruang tamu karena suite room ada kamar sendiri. Waktu saya datang mau jemput Syekh untuk pergi gitu kan, maka istrinya dari dalam kamar bilang, Ustaz, tolong tanyakan kepada Syekh. Tadi waktu beliau masuk kamar mandi, saya ingat betul tuh tanya begitu ya. Tapi dari belakang kamar, jadi tertutup. Jadi saya tidak, dia juga istri beliau, dan berkata, saya tolong tanyakan Syekh Ustaz. Tadi waktu Syekh masuk kamar mandi, kok dia waktu di wastafel berzikir, bilang Bismillah waktu mau wudhu itu ya. Bagaimana hukumnya? Saya terjemahkan ke Syekh, bagaimana hukumnya? Maka Syekh jelaskan seperti tadi. Beliau mengatakan kalau di wastafelnya, kalau di showernya itu tidak. Tapi kalau di klosetnya nggak boleh. Kalau masa dulu memang tempat mandi dan WC itu dipisah. Kan itu ya. Mungkin kalau rumah-rumah tradisional dulu itu masih dipisah itu ya. Di mall juga dipisah ya. Kan WC sendiri. Nah, itu di WC mall itu nggak boleh zikir sama sekali tuh. Karena nggak ada kecuali WC itu toilet aja itu ya. Ya. Tapi kalau kita sudah keluar dari pintu klosetnya, kita ke wastafelnya, nah itu sama hukumnya kan. Berarti sudah boleh. Ya. Ditulis Bu, ditaruh di belakang. Nanti dikasih kameramen. Kalau mau bertanya dikasih ke belakang. Iya. Tolong. Untuk wudhu sebelum tidur, kemudian 10 menit setelahnya kita buang angin dan kita belum bisa tidur nyenyak. Apakah kita harus mengulang kembali wudhu dan zikir wudhunya? Yang pertama harus difahami dulu wudhu yang kita bahas sebelum tidur ini hukumnya sunnah ya. Artinya Bapak Ibu kerjakan atau tidak berdosa, tapi kehilangan pahala. Ada satu bahasan dalam agama kita masalah keimanan ya, itu namanya muru'ah. Muru'ah itu menjaga hubungan baik dengan Allah. Nah, kalau Anda mau masuk ke bab ini, bahasan ini, berarti Anda peka sekali memang dalam mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Itu namanya bab muru'ah ya. Maka sebagai contoh misalnya kayak tadi, orang udah wudhu, kemudian batal wudhu, dia belum tidur, masih ngobrol sama suami, ngobrol sama istri, masih ada aktivitas, dia sudah niat tadi wudhu mau tidur, lalu batal. Maka kalau Anda mau masuk ke level iman ini, Anda wudhu lagi. Memang begitu, karena memang tujuannya tidur dalam keadaan wudhu. Memang tidur dalam keadaan wudhu. Ada hadis yang menyebutkan, orang yang tidur dalam keadaan wudhu lalu meninggal, dia dalam keadaan fitrah. Dia dalam keadaan fitrah, maksudnya dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan Islam. Allahu a'lam. Jadi pernah ada disebutkan kisah para salafus soleh dulu, orang-orang soleh sebelum kita, di musim dingin yang luar biasa, beliau sudah wudhu, kemudian batal, musim dingin. Tapi karena inginnya menjaga ini, maka beliau wudhu lagi. Beliau wudhu lagi. Ada juga di antara mereka yang junub, kemudian mandi, gitu kan? Ternyata dia tertidur, mimpi, junub, dia mandi lagi, gitu kan? Jadi memang sudah begitu. Mereka karena ingin menjaga
hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya maka saya mohon maaf dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.